Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan sharing bagaimana caranya membuat aplikasi pendaftaran peserta didik baru menggunakan Microsoft Access. Yang pertama, kita klik menu Start, lalu kita cari Microsoft Office dan langsung klik Microsoft Access. Atau bisa dengan type to search agar bisa langsung ke aplikasi yang kita tuju. Setelah aplikasinya terbuka, kita bisa klik blank desktop database dan ketik file namanya. Contoh saya form pendaftaran peserta didik baru. Kemudian enter ataupun klik read. Kemudian klik table dan pilih design view. Dan kita ketik dulu nama tabelnya. Contoh data peserta didik baru untuk yang pertama, langsung muncul field name dan data type-nya. Kita isi dulu field name-nya. Contoh saya di sini nomor, nama siswa, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, agama, alamat, nomor handphone ataupun telepon, sekolah asal, tahun lulus, dan juga foto. Setelah itu kita bisa atur data type-nya. Untuk nomor kita buat auto number aja, untuk nama siswa short text aja, untuk tempat lahir short text. Nah, di sini bisa diatur juga ya untuk banyaknya kata ya. Untuk tanggal lahir kita buat date atau time. Untuk jenis kelamin, karena jenis kelamin itu ada dua, maka kita pilih lookup wizard. Kemudian pilih I will type in the values that I want. Kemudian next. Dan kita ketik laki-laki dan perempuan. Setelah itu next, finish. Untuk agama juga seperti itu ya. Lookup wizard, I will type, next. Isi Islam, Kristen, Hindu, Buddha. Setelah itu contoh ya ini. Setelah itu next dan finish. Untuk alamat, untuk short text juga cukup ya. Ini contoh ya, long text aja. Untuk nomor HP, number, untuk sekolah asal, short text, untuk tahun lulus, number, dan untuk foto attachment. Kemudian kita save untuk menyimpan. Dan setelah itu kita bisa buat table yang baru. Kita ke create, ke table. Dan akan muncul table, kita klik dan seperti tadi kita pilih design view. Untuk yang kedua, contoh di sini saya pembayaran peserta didik baru. Kemudian kita oke. Dan seperti tadi, contoh di sini saya mengisinya dengan nomor, nama siswa, pembayaran registrasi, pembayaran seragam, pembayaran uang pembangunan, dan jumlah. Untuk data type-nya nomor, auto number. Untuk nama siswa kita buat link dari yang tadi ke lookup wizard, lalu ke I want, next. Lalu pilih yang data peserta didik, next. Kita pilih nama siswa saja, dahin ke kanan, lalu next, dan finish. Untuk pembayaran registrasi sampai ke jumlah kita buat currency. Kemudian kita bisa save dan bisa melihat hasilnya ya, ke view, ke datasheet view. Nah, setelah itu kita juga bisa membuat form dengan klik create, lalu di sana ada form design, ada blank form. Nah, kita pilih form wizard saja, bisa dipindahkan satu-satu ataupun seluruhnya. Kita langsung aja semuanya next. Lalu kita modify the forms design. Jadi didesain dulu semau kita gitu. Nah, lalu kita tambahkan title-nya untuk judulnya. Nah, judulnya itu bisa diubah-ubah. Contoh kita ubah dulu untuk fontnya.
Bisa juga di bold dan ganti ya namanya. Contoh di sini form pendaftaran peserta didik baru. Nah, bisa juga diubah untuk warna-warnanya dan juga posisinya. Lalu ini contohnya kita drag agar kita bisa bold tulisannya secara serentak ataupun mengubah warnanya secara serentak. Kemudian kita bisa pakai background image untuk menambahkan backgroundnya ya. Kita klik background image lalu kita browse. Nah, pilih foto yang akan dipakai untuk menjadi backgroundnya ya. Bisa memperkecil dan memperbesar si kolomnya ya, tinggal diatur. Setelah itu kita lihat drag ke bawah ya. Kita drag ke bawah untuk menambahkan subform. Nah, dengan di drag dari data peserta itu next, lalu finish, lalu akan muncul ya. Nah, setelah muncul bisa dihapus yang atasnya data peserta didik baru subformnya. Setelah itu kita bisa menambahkan lain sebagainya. Contoh di sini saya memakai button untuk menambah icon yang dipakai untuk nanti ya. Contoh di sini record operation, add new record. Nah, untuk ininya bisa dengan picture atau teks. Contoh saya di sini teks yaitu tambah baru. Bahasa Indonesia. Nah, next lalu finish. Dan di sini banyak, cuman saya mencontohkan 2. Kita klik lagi button, kemudian kita OK dan kita pilih delete record. Next, hapus data ya, untuk hapus data. Lalu next, finish. Kemudian kita drag keduanya dan kita ubah-ubah posisinya. Contoh di sini saya memakai spacing yang decrease vertical. Setelah itu view, lalu klik form view. Bisa dilihat hasil yang telah diedit. Kemudian kita save. Yang kedua, pembayaran juga sama ya. Sama, kita klik table pembayarannya, lalu kita ke create dan ke form wizard. Seperti biasa kita pindahkan ke sebelah kanan semuanya. Lalu next, modify, finish. Nah, di sini sama ya. Seperti tadi kita edit saja, tambah title, untuk ukurannya terserah dan juga untuk tata letaknya juga terserah ya, mau di tengah, mau di samping, dan untuk hurufnya juga bisa diubah-ubah seperti yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian kita drag ke bawah. Setelah itu kita drag yang sebelah kiri ya, untuk membold tulisannya supaya lebih bagus. Setelah itu kita drag seluruhnya dan kita geser ke sebelah kanan. Kita drag yang sebelah kiri, kita tarik ke kiri supaya yang tulisan pembayaran uang bangunannya terlihat jelas. Setelah itu kita drag yang pembayaran untuk membuat subform. Nah, next, lalu finish. Kita bisa hapus ya untuk judulnya, judul subform. Setelah itu kita bisa menambahkan juga button. Nah, di sini banyak sekali, tapi saya memberikan contoh yang tambah. Kita drag ya di sembarang tempat, lalu akan muncul. Ketika muncul kita pilih yang record operation, lalu pilih juga yang add new record. Nah, kita pilih yang picture untuk yang sekarang ya, pensil. Next, finish. Selanjutnya kita tambahkan lagi untuk menghapus data yang barusan untuk menambah ya. Klik, lalu kita pilih record operation lagi, lalu pilih delete record, lalu kita next, kita pilih yang delete record. Next,
finish. Karena di sini ada jumlah, lalu kita klik jumlah, lalu kita klik titik 3 yang ada di control search yang ada di data itu. Nah, lalu ada tampilannya seperti ini. Kita hapus ya yang jumlahnya, lalu kita double klik yang pembayaran registrasi. Awas jangan yang registrasi subform, tapi yang pembayaran registrasi. Lalu ketik tambah, lalu kita double klik yang seragam. Nah, lalu kita tambah lagi yang pembayaran uang bangunan. Setelah selesai, oke. Nah, setelah itu kita bisa melihat hasilnya dengan klik view dan form view. Nah, ini hasilnya, hasil akhirnya. Kalau kita mau mendesain lagi, merubah lagi, kita bisa ke view lagi, lalu ke design view. Itu kita kembali lagi ke view, lalu kita klik atasnya, kita save. Kemudian kita juga bisa ya membuat report. Nah, kita klik dulu di ininya, di tables yang mau dibuat report, kita ke create, lalu kita ke report wizard. Supaya nanti kalau mau ngeprint ya, kita pindahkan semuanya saja, next, lalu next, lalu next, lalu pilih columnar, lalu next, lalu mau diganti ataupun nanti modify, agar di edit terlebih dahulu ya, biar bagus. Nah, ini tampilannya seperti tadi aja ya, bisa diubah-ubah. Nah, contohnya ini kita pindahkan untuk judulnya ke sebelah tengah, lalu kita ubah ya judulnya menjadi form pendaftaran peserta didik baru. Setelah itu kita ke format, lalu kita ganti ya warnanya. Contoh di sini pakai warna putih dan ininya pakai warna hitam. Dan kita bold ya, supaya jelas di sini, jangan terlalu ramai ya saja. Nah, lalu kita drag juga yang di bawah agar terlihat jelas, kita bold ya dengan warna hitam. Nah, kita hapus aja yang tidak dipakai seperti foto URL dan juga ada di bawah banyak. Nah, kita juga bisa memakai logo ya, kita ke logo, kita ke pictures, lalu kita pilih logonya. Nah, di sini saya pakai logo ini contohnya. Kita simpan sesukanya ya, mau di mana saja. Lalu kita kembali lagi. Nah, tadi sudah dibilang hapus saja yang tidak dipakai ya. Kita drag saja yang tidak dipakai, yang tiba-tiba ada. Kita hapus, delete. Nah, kita ke atasin saja, kita drag. Setelah itu kita hapus lagi yang bawah, yang page yang tidak dipakai. Nah, kita pindahkan yang now. Nah, now itu nanti akan berubah menjadi tanggal. Kita pakai juga label untuk menambahkan kalimat tanda tangan TTD yang disingkat dengan TTD, dan juga menambahkannya lagi untuk menulis petugas. Di drag dulu ya, lalu tinggal diketik. Kemudian kita ke view, kita ke preview untuk melihat hasilnya, dan ini hasil dari report. Kita save ya. Setelah itu kita ke pembayaran, lalu mengulangi cara yang sebelumnya, yaitu ke report wizard, lalu semuanya, lalu ke columns, next, lalu modify, lalu finish. Dan kita ubah dulu ya, seperti tadi kita edit dulu yang simple, kita ketengahin, lalu kita ubah warnanya dengan klik format, dan kita bold juga ya.
Setelah itu kita drag juga yang di bawah untuk di bold agar terlihat jelas ya, dengan memakai warna hitam. Nah, setelah itu kita drag juga yang bawah ke sebelah bawah, dan yang tulisan no kita ke atasin untuk tanggal ya. Nah, selanjutnya kita tambahin lagi desain ke label untuk menulis tanda tangan, yaitu yang disingkat dengan TTD dan juga petugas. Setelah itu kita ke view, lalu kita print preview, dan ini hasil untuk yang pembayaran peserta didik baru. Kemudian kita save dan kita close semuanya. Untuk selanjutnya kita ke data peserta yang di form dan mengubah namanya. Jadi di sini kita mengubah dulu semuanya yang ada di form dan juga yang report. Contoh di sini saya untuk yang data peserta didik namanya jadi form pendaftaran. Untuk yang data peserta didik baru subform jadi form pendaftaran 2. Begitupun dengan pembayaran diganti dengan form pembayaran, dan yang pembayaran subform diganti dengan form pembayaran 2. Dan untuk yang report juga sama ya, kita ubah. Nah, untuk yang data peserta didik kita ubah menjadi print form pendaftaran, dan yang pembayaran peserta didik diubah menjadi print pembayaran peserta didik. Kita juga bisa membuat navigasi ya agar terlihat lebih bagus. Kemudian ke create dan ke navigation. Di navigation ini kita pilih yang horizontal. Nah, terserah, tapi di sini ditambahin dengan home, diketik ya. Kemudian sampingnya form pendaftaran. Nah, kita arahkan ininya. Nah, bakal otomatis ya ada. Kita perpanjang ya supaya kelihatan form pendaftarannya. Nah, sampingnya kita tambahin lagi form pembayaran. Kita arahkan lebih ini. Nah, baru muncul. Pengarahannya harus tepat ya. Nah, kita perpanjang. Sudah ya, yang form pendaftaran udah, yang form pembayaran sudah. Setelah itu yang samping kita edit juga data peserta didik. Setelah itu kita ke data peserta didik baru yang tables, lalu ke create, lalu ke more form, lalu ke datasheet, supaya data-data yang telah diisi itu masuk ke peserta didik tadi. Lalu jangan lupa untuk save di atasnya ya, save. Nah, oke, bisa diubah juga ya namanya. Nah, yang kedua pembayaran juga sama ya, seperti itu. Kita klik pembayaran peserta didik pada tables, lalu ke create, lalu ke more forms, lalu ke datasheet. Lalu jangan lupa untuk di save juga. Setelah itu kita close ya, kecuali yang navigasi. Nah, ini udah ya semuanya. Selanjutnya kita arahkan kursor ke form, lalu ke create, lalu ke blank form untuk membuat home. Nah, di sini kan kosong. Untuk itu kita isi dengan background image supaya lebih menarik. Nah, yang ini yang tadi ya. Setelah itu kita ke design, lalu tambahkan label untuk membuat judul.
Contoh, selamat datang peserta didik baru. Kita ubah ya untuk fontnya, lalu kita juga ubah warnanya dan kita perbesar. Setelah itu jangan lupa untuk save dan isi form namanya dengan home. Nah, setelah itu kita close, lalu kita ke home, kita klik. Nah, kursornya arahkan dengan benar ya. Setelah itu selesai. Nah, kita coba untuk mengisinya ya. Wah, belum bisa. Nah, karena belum di close ya. Kita save dulu sebelum di close, lalu kita oke, dan akan tersimpan ya. Kita close ya, lalu kita klik kembali dan sekarang kita coba isi ya. Nah, masih kosong ya. Kita coba isi. Contoh ya. Saya ketik dulu isi-isinya. Ini bisa diisi dengan nama, lalu tempat lahirnya diisi, lalu tanggal lahirnya diisi. Nah, bisa dilihat ya untuk date atau time seperti ini. Jenis kelamin tadi sudah di ini ya. Nah, betul kan? Kita pilih perempuan, lalu agama juga sama, kita pilih Islam, lalu alamatnya contoh Tasikmalaya. Untuk sekolah asal contoh saja SMP Riyadul Ulum, lalu tahun lulusnya 2018. Nah, setelah itu kita isi juga foto yang di atasnya ya. Kita klik. Nah, ada ya isi filenya, yaitu file foto, lalu ke add, lalu ke ini isi langsung, kita oke, lalu akan terisi foto dan kita klik tambah baru, kemudian data akan tersimpan. Kita refresh ke lihat. Nah, kita isi juga di form pembayaran. Untuk namanya bisa otomatis ya dari yang tadi. Lalu kita isi pembayaran registrasi, contohnya 100.000. Untuk pembayaran seragam 220.000. Untuk pembayaran uang bangunan contohnya 300. Nah, jadi jumlah ya benar 620. Nah, lalu klik tambah. Nah, di refresh. Nah, kita lihat ke form pembayaran. Nah, langsung terisi ya di bawah bahwa udah bayar. Sudah terisi ya form pendaftaran, di bawahnya juga ada tuh di yang subform. Nah, sekarang kita ke report, lalu lihat. Nah, jadi otomatis kita ke print preview. Nah, otomatis data terisi ke sini dan kita bisa print ini ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.